Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Ayah Ayu Ting Ting sedih anak bungsunya dilamar. Adik pedangdut yakni Ayu Ting Ting, Ashifa Nuraini menggelar lamaran pada Sabtu 22 Januari 2022 di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Sebagai seorang ayah, Abdul Razak memberikan pesan permintaan kepada putrinya itu untuk senantiasa tidak melupakan ibadah dan perannya sebagai istri. Suami Umi Kalsum itu bahkan mengaku sedih menjelang pernikahan sang putri. Sebab Abdul Razak seolah merasa kehilangan putrinya yang akan dinikahi oleh pria pilihannya pada Februari mendatang. Sebagai informasi, adik Ayu Ting Ting baru saja melakukan lamaran di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 22 Januari 2022 lalu. Sebagai kakak Ayu Ting Ting yang hingga saat ini masih betah menjanda, Abdul Razak meminta doa agar pelantun lagu Sambalado itu bisa segera menyusul dan menemukan jodohnya. Begitupun soal melangkahi sang kakak yang menggelar lamaran terlebih dahulu. Ayah Ojak menyebut tidak ada seserahan apapun yang diberikan kepada Ayu Ting Ting dari sang adik. Momen kebahagiaan keluarganya itu juga diunggah oleh Ayu Ting Ting di Instagram pribadi miliknya. Ayu Ting Ting dan keluarga kompak mengenakan pakaian dengan warna serupa dalam lamaran sang adik yang terlihat dilakukan di outdoor. Berikut wawancara dengan Ayah Rojak. Hari nanti insya Allah. Ayah, apakah konsep lamarannya sama kayak Ayu tahun kemarin yang sempat pengen gagal nih? Oh enggak. Ya rencana nanti nikah gimana ya? Kenapa? Insya Allah nanti kalau untuk akad di ada satu tempat di sini nanti kasih tahu. Temanya apa ya? Temanya Betawi. Kenapa sih ya ke temanya pengen banget Betawi? Adat Betawi, orang Betawi. Oh. Ya, jadi nggak menghilangkan rasa apa namanya Betawi itu ya. Dan calon Sipa juga orang Betawi, Ayah juga Betawi. Ayah minta apa gitu kalau calon suaminya Sipa, minta hal khusus gitu apa ya? Dan mintanya nanti jadi imam yang baik, kasih belajar. Berapa yakin sih ya sama Ya alhamdulillah kita ya 100% harus yakin ya, karena jadi imam yang baik kita kan nggak semudah itu milih calon. Ayah calonnya tuh sosoknya seperti apa sih ya? Baik. Kasih gambaran dikit dong ke kita. Baik, udah keluar sama kekeluargaan kan udah, kalau ayah udah kenal gitu kan udah pasti baik sama orang tua, pasti dia juga dekat sama kita, sama keluarga juga dekat, sopan anak pasti. Berapa lama ya pacaran dari Sipa sama Saloda ini? Lamanya ini juga kenal ya, kurang lebih 4 atau 5 tahun. Udah Dia lama nunggu ya? kuliah dulu kan, selesai kuliah Sipa kan kemarin. Dari Betawi juga ya? Betawi, alhamdulillah Sipa selesai. orang Ya, kalau boleh tahu profesinya apa sih yang calonnya dari Sipa? Ya itu aja paling pengajian, nanti ada siraman, ada ayat Betawi. Profesinya apa ya kalau boleh tahu? Itu dia Pak. Oh, Pengajian dulu, nanti ada siraman insya Allah. profesi. Profesi Oh, dari profesi. calonnya Sipa. Bidang Di bidang apa? swasta. Untuk seserahannya sebanyak itu karena mengusung adat Betawi ya, Iya. 30 items nih ya lebih atau gimana? Ya udah ya nanti lain. Ayah satu lagi dong. Mental Sipa mendekati hari H itu seperti apa sih ya? Ayah sebagai orang tua ngelihatnya tuh Ya Sipa. pasti deg-degan lah ya, pasti deg-degan. Ya cuma kita berdoa aja kalau yang terbaik. Sipa juga kayaknya sedih juga kayaknya mau lepas dari orang tua kan. Kan kalau udah punya suami harus suami yang Ada quality time khusus nggak sih seorang ayah dengan anaknya gitu? ya itu pasti kalau sekarang kan masih ayah yang tanggung jawab, tapi pada saat udah jadi pemilik suaminya ya suaminya. Berita selanjutnya datang dari pemain sinetron Megantara resmi menikah. Pemain sinetron Ahmad Megantara resmi menikah dengan gadis asal Makassar yang masih berumur 18 tahun bernama Asri Faradila Samputri. Akad nikah berlangsung pada Sabtu 22 Januari 2022 di Masjid Cut Mutia, Jakarta.
Sedangkan resepsinya baru digelar pada minggu kemarin pada 23 Januari 2022 di Balai Sudirman pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ditemui usai resepsi, aktor berusia 25 tahun itu mengaku memiliki perasaan yang berbeda usai resmi menjadi suami dari Dila. Megantara mengungkapkan bahwa ia merasakan sesuatu yang benar-benar berbeda. Ia menyampaikan mungkin karena ini pertama kali dalam hidupnya dan berharap ini sekali seumur hidupnya. Megantara menyebutkan kalau setelah prosesi pernikahannya, ia harus siap menghadapi hal baru dengan lembaran baru. Karena sudah bukan satu kepala lagi, tapi ada dua kepala. Ia berharap semoga menjadi orang yang lebih dewasa nantinya. Disinggung soal perbedaan usia yang terpaut 6 tahun. Megantara mengatakan bahwa itu bukan masalah yang terpenting Dila sangat tekun terhadap agama. Dengan alasan tekun ibadah dan baik dari segi agama yang membuat Megantara yakin menikahi Dila. Untuk urusan keturunan, Megan dan istri mengatakan menerima kapan saja Tuhan memberikan mereka keturunan. Dengan demikian, Megan dan istri sepakat untuk tidak menunda momongan. Karena salah satu tujuannya menikah adalah memiliki keturunan. Berikut wawancara dengan Megantara. Mungkin karena ini pertama kali dalam hidup dan juga berharap ini menjadi sekali seumur hidup. Yang gua rasain tuh feeling yang bener-bener beda banget sih gitu, maksudnya orang-orang bilang kayak wah udah siap kan, berat siap ini segala macam, ya insya Allah siap. Terus kayak ketemu keluarga, wow, ada yang bilang ponakan, sepupu, wah udah gede nih Megan sekarang segala macam. Iya gitu. Terus setelah akad semua segala macam prosesi sampai hari ini, terus ngeliat ke depannya, memang ini bener orang bilang sebuah lembaran baru, terus juga sebuah jenjang yang lebih lagi dan harus siap untuk menghadapi karena udah bukan satu kepala lagi setiap masalah, tapi udah ada dua kepala. Terus juga semoga menjadi orang yang bisa lebih dewasa lagi dan lebih benar dan lebih pemimpin yang tepat. Berarti artinya kan kamu sendiri bersama istri ada perbedaan ya dari pacarannya sampai sekarang udah menjadi suami istri. Mungkin perbedaan sendiri yang paling terasa apa mungkin di hari yang kedua setelah menjadi suami istri? Akhirnya bisa pacaran malah. Jadi akhirnya bisa pas kemarin itu sebelum kita nikah, mungkin kan karena kita pertama saling menjaga dan keluarga juga saling menjaga, jadinya ya udah pacaran cuma untuk sekedar saling kenal aja gitu. Terus sekarang pas udah nikah ya jadi malah kembali kerasa pacaran. Nah, tapi kan kalau nggak salah nih, dengar-dengar katanya kalian udah pacaran 2 tahun tapi nggak pernah diekspos. Iya. Kenapa mungkin ada alasannya nggak tuh? Waktu itu belum terlalu itu topik juga gitu, dan ya memang gue juga tipe orang ini yang biasa-biasa aja lah, yang ngubah seperlunya, upload seperlunya gitu. Terus juga memang belum ingin orang tahu karena kan masih membiasakan gila gitu konten itu seperti apa. Tidak selamanya apapun itu selalu positif dan tidak selamanya apapun itu negatif, tapi ada positif dan ada negatif. Jadi harus mengenalkan Dila secara perlahan dulu ke arah sana. Tapi so far ini udah 2 tahun kan ya, maksudnya pacaran. Udah lumayan mengenal lah ya bagaimana dunia entertain, maksudnya dari kinerja kamu yang akhirnya udah mulai mengerti gitu, akhirnya sekarang kalau misalnya kayak biasanya gue berangkat kerja pagi gitu, terus kayak Aladin nanya, kok kamu belum berangkat, udah jam segini? Oh belum, palingan siang gitu. Biasanya udah berangkat sendiri gitu, kayak kamu belum pulang ya jam segini, atau enggak kayak pulang jam berapa kalau misalnya. Berita selanjutnya, Dwi Andika ungkap alasan belum menikah. Aktor sekaligus presenter Dwi Andika nampaknya belum terpikirkan untuk segera menikah. Namun pria kelahiran 1986 ini mengungkap bahwa dirinya akan menikahi orang yang sudah lama dikenalnya. Dwi Andika mempunyai prinsip bahwa pernikahan alangkah baiknya 1 kali seumur hidup. Maka dari itu ia ingin memikir secara panjang untuk mempersiapkan pernikahannya. Ia juga tak mempersoalkan apabila menikah di usia yang sangat matang.
Diketahui kini dirinya berusia 35 tahun. Harus dipikirkan matang-matang karena dirinya memiliki prinsip dalam kehidupannya, yakni sendiri pernikahannya hanya sekali seumur hidup. Menurutnya tahun ini ia hanya berharap karirnya semakin cemerlang di dunia hiburan tanah air. Tak hanya karirnya di dunia entertainment, mantan Vanessa Angel ini juga berharap bisnisnya lancar pada tahun ini. Berikut wawancara dengan Dwi Andika. Beda ya, semua orang punya suratan yang berbeda-beda gitu. Pas gue dulu usahain tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan gue malah dapat kayak double punch gitu loh. Punch pertama adalah ternyata tidak sesuai dengan apa yang gue mau gitu. Yang kedua adalah ternyata emang belum datang. Memang belum dapat gitu. Jadi kayak ya udah, jadi udah sedih lagi gitu. Jadi sekarang ya udahlah jalanin aja. Ya ini mungkin terdengar klise gitu ya. Kadang-kadang kita sibuk untuk mencari kebahagiaan atas nama orang lain, tapi ternyata kita lupa ya udah ternyata yang namanya relationship itu juga kita juga butuh relationship sama diri kita sendiri gitu. Kita harus bahagia sama diri kita sendiri, kita harus fokus untuk mencintai diri sendiri. Dan ternyata ketika akhirnya gue menjalankan itu gue malah lebih enjoy gitu. Jadi sekarang tuh gue nggak terlalu ngoyo gitu. Ya udahlah, kalau memang ada ya syukur alhamdulillah, tapi ya kalau belum ada pun ya nggak apa-apa. Yang penting self love di gue nya juga udah bagus nih. Jadi at least gue sekarang ya lebih apa ya, lebih ngejejek lah sebagai pria asli. Kalau dulu tuh kayak gitu. Dari kemarin sering bikin TikTok berdua tuh, apakah masih fokus berteman aja atau gimana? Ada kemungkinan. Sebutin aja sih. Iya, sama Cika. Iya, nggak tahu ya, gue nggak tahu. Mungkin namanya omongan adalah doa gitu. Dulu kita sempat bercanda gitu, udahlah, kamu kemana, aku kemana, pokoknya kita kemana-mana. Nanti kita juga bakal nyatu-nyatu lagi gitu. Ya terbukti akhirnya sekarang gue satu kuliah, satu kampus sama dia, sekelas pula, ya kan. Bakalan sering intens lebih ketemu. Terus kedua juga kita punya bisnis yang sama gitu. Aku bisnis di kopi, Cika bisnis di teh gitu kan. Terus kemana-mana kalau misalnya ada program selalu pengennya aku sama Cika mulu gitu. Jadi ya udah. Jadi kayak itu dia, gue hubungan sama dia tuh apa ya, kayak ada nggak di kamus bahasa Indonesia selain kata pacar, kata teman, kata sahabat, kata suami istri, ada lagi nggak nih kata yang baru? Nah itu tuh, gue tuh sama Cika tuh udah sampai di kata itu tuh yang baru itu tuh. Jadi udah sayang itu sayang banget, cinta itu cinta banget gitu. Jadi sampai akhirnya kita terlalu nyaman dengan kehidupan kita yang sekarang. Tapi maksudnya keyakinan itu kenapa nggak ke arah yang serius, mungkin berkomitmen, mungkin Kak Dika dan Kak Cika sendiri karena punya keyakinan itu gitu. Apa perlu pernikahan kalau kita sudah merasa bahagia? Ya nggak itu kata ibadah ya. Pokoknya ya semoga kita bisa jalanin. Tapi ingat, yang namanya pernikahan itu seperti kita punya tato di muka kita, itu harus dipikirkan baik-baik, matang-matang. Karena aku punya punya konsep dalam diriku sendiri, at least pernikahan itu hanya cuma sekali seumur hidup, jadi perlu dipikirkan banget. Gak apa-apa dikejar umur dan segala macam, kan kita yang ngejalanin gitu. Jadi ya udah, yang toh akunya sendiri aja nggak ribet soal itu. Jadi ya udah, yang penting kayak slowly but sure asik. Berita selanjutnya, dugaan Richard Lee memutus Razman Arif sebagai pengacaranya. Kabar Dr. Richard Lee memutus Razman Arif Nasution sebagai pengacaranya mengejutkan banyak pihak. Razman Arif mengaku masih tak terima dengan keputusan sepihak dari Richard Lee tersebut. Menurut Razman Arif, Dr. Richard Lee telah melanggar kontrak. Pasalnya kuasa tidak bisa diputus secara sepihak tanpa alasan yang jelas. Jika Richard Lee melakukan itu, ia harus membayar denda. Ada 8 kuasa senilai 1 miliar rupiah per satu kuasa, jadi totalnya 8 miliar rupiah. Kewajiban hukumnya 12 tahun kali sekian juta, ujar Razman Arif Nasution. Ia menjelaskan bahwa 8 surat kuasa tersebut hingga kini belum dibayarkan oleh Richard. Jika ditotal dengan denda dan kasus-kasus sebelumnya yang belum lunas, dia mengestimasi total pembayaran yang harus diselesaikan mencapai 20 miliar rupiah. Di situ ada denda yang disampaikan, ada KUHP-nya harus diselesaikan. 1 miliar rupiah satu kuasa, kasus Kartika Putri illegal access dan kasus di Surabaya.
Ada 8 kuasa dan 8 miliar, total semua yakni sekitar 15 hingga 20 miliar rupiah. Maka dari itu Razman meminta Richard Lee untuk menyelesaikan kewajibannya. Tak sampai di situ, Razman juga meradang ketika melihat Richard Lee mendatangi Hotman Paris Hutapea. Richard Lee diduga ingin meminta bantuan hukum kepada Hotman Paris. Mengenai hal tersebut, Razman tentu murka karena Richard Lee belum menyelesaikan kuasanya dengan dirinya. Razman juga mengingatkan Richard Lee agar tak jadi kacang yang lupa kulit. Razman Arif Nasution emosi terhadap Dr. Richard Lee tak hanya kali ini saja. Sebelumnya ia juga sempat meluapkan emosinya pada dokter kecantikan itu. Berikut wawancara dengan Razman Arif Nasution. 2 minggu yang lalu, saudara Richard Lee posting dia bertemu di salah satu rumah makan dengan Bang Hotman Paris Hutapea. Jadi di situ saya sebenarnya sudah sangat-sangat sedih. Ada orang manusia seperti Richard. Ketika jumpa saya lah yang terbaik lawyer sedunia kata dia. Sampai datang ke Pekanbaru, nemui saya. Tidak sabar nunggu di Palembang. Padahal saya mau datang ke Palembang. Ini ada Bung Lois. Ini ada tim hukum saya yang lain juga. Nah sekarang jumpa dengan Bang Hotman, dia bilang inilah lawyer terbaik, the best, pinter dan kaya raya. Selama ini nggak pernah ngomong tuh. Ketika dia ditahan, dia ngomong ke saya, Bang, abang luar biasa pembelaannya. Sekarang dia buat seperti yang dia pikir bisa. Oh, nggak bisa. Tapi saya waktu itu langsung WA Bang Hotman. Bang, ini apa ini? Dia bilang, Lae, kami, ya kan saya Lae, kami tidak pernah bicara urusan hukum. Tapi Richard ini membuat postingan ini, saya kira ada maksudnya gitu. Dugaan saya ya. Saya diam. Jangan dikira saya tidak bekerja, Bos. Saya ikuti ini sekarang. Kapan B21 tahap 2, kapan di kejaksaan nanti clear, kapan persidangan. Ini kan saya kawal sampai tuntas. Yang kedua, tadi malam saya dikirim. Ternyata Richard postingan lagi dengan Bang Hotman. Di situ mereka katanya akan ada join bisnis di ATB, urusan skincare. Saya langsung WA Bang Hotman. Saya masih panggil abang ini, baru kemudian bapak, baru kemudian bung. Nah, kalau Bang Hotman tidak hati-hati dengan ini, bisa panggilannya beda nanti. Bisa saudara, bisa kamu, bisa yakin Bang Hotman masih mengerti bagaimana kode etik lawyer. Dan terima kasih Bang Hotman. Begitu saya kirim video itu, dia langsung balas. Dia sebut, demi Tuhan, saya bersumpah tidak ada bicara urusan kasus, bicara urusan hukum. Berita selanjutnya, Vicky Prasetyo tetap jaga hubungan baik dengan mertua. Rumah tangga Vicky Prasetyo dan Kalina Oktarani kini telah berakhir. Meski bercerai, Vicky Prasetyo masih tetap menjalin hubungan dengan ibunda Kalina Oktarani yakni Erlan Wardania. Apalagi pria yang dijuluki gladiator ini cukup dekat dengan sang mantan ibu mertua. Sehingga Vicky berusaha menjaga hubungan baik mengingat Erlan Wardania sedang terbaring sakit. Mamanya juga sering sakit. Vicky ungkapkan dirinya akan selalu ada walaupun hubungannya dengan Kalina sudah selesai. Vicky mengungkapkan bahwa ikatannya dengan Kalina serta ibunya akan selalu terjaga baik. Vicky pun mengaku banyak mendapatkan nasihat saat berjumpa dengan Erlan Wardania. Salah satu pesannya yakni terkait keputusan untuk menyudahi rumah tangga yang masih seumur jagung. Berikut wawancara dengan Vicky Prasetyo. Masih, karena kan aku juga pasti akan ketemu kan di roadshow-nya skincare kita berdua gitu loh. Just main, jadi pasti akan
akan ketemu. Dan ya aku udah bilang kita profesional aja. Karena kita juga nggak tahu lah jodoh bagaimana. Bisa juga memang kita memang udah bener-bener bisa. Ya bisa juga nanti kalau Allah menentukan kita harus kembali ya kembali. Kita mah jalanin aja dulu lah. Tapi kemarin sempat ketemu sama Mama En. Gimana? Bisa diceritain? Mama En, ya kan kita kan waktu nikah kan minta sama orang tuanya. Masa kita saat udahan terus kita nggak ada silaturahminya gitu loh. Terlebih kan Mama En juga lagi sakit, lagi apa gitu. Ya mungkin ya aku kayak soal aja gitu. Walaupun mungkin hubungan aku sama Kalina udah selesai, tapi ikatan anak sama ibu insya Allah mudah-mudahan akan terjaga terus gitu. Aku juga pengen ngurusin Mama gitu dengan di tengah-tengah kondisi Mama seperti ini. Walaupun Kalina juga sudah menunjukkan sikap yang luar biasa lah buat ibunya gitu loh, perhatian dan lain-lain. Tapi aku juga emang pengen ini aja. Ada obrolan apa aja sih Mas Bro kemarin? Mama sih kayak kenapa nggak sabar? Ya, Mama sih memberikan nasihat ini ya ibaratnya kalau Kalina nih di ujung jurang, ntar kalau kamu nggak menyelamatkan atau nggak kamu yang diselamatkan, kalian akan terjebak dua-duanya. Kan Mama juga nggak tahu ini hidup sampai kapan dengan kondisi seperti ini. Mama pengen kalian baik-baik. Ya positif lah pastinya. Tapi andai kata memang sudah tidak terbenahi lagi dengan baik, jangan pernah tinggalin Mama ya. Kan Vicky anaknya Mama juga. Dia kan maksudnya story itu sih baca, cuma nggak tahu maksudnya kenapa. Kan kita mah sowan aja, tanpa terlebih kita harus kembali lagi, enggak, itu mah haknya dia. Cuma ya namanya maaf ya, main kan komplikasi, cancer, terus ada tumor juga, terus ada ya pencernaan, semua lah banyak gitu loh yang dia nggak bisa bener-bener normal, dia terbaring ke kiri ke kanannya sakit. Jadi aku kayak lebih pada nilai kemanusiaan, nilai bakti, nilai kepatuhan antara anak dan ibu gitu loh. Aku nggak paham sih kalau kalian sampai sebut itu, aku nggak tahu. Maksudnya kenapa? Masih ingin mimpi perjuangan. Udah selesai lah. Ya kemarin masih sempat minta pulsa kan sama maminya. Tapi aku harus tahu. Jadi udah sama mami, jadi kamu jangan minta pulsa sama mami. Jadi kamu sama aku aja. Sekarang anak gue nggak tahu. Jadi anak paling kecil, ya ini doang lucu-lucuan dia kan sama aku kadang-kadang. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.